Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut anda semuanya senantiasa mampu untuk mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada para umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anda yang solih dan solihah, alhamdulillah pada hari ini Ustaz bisa menyapa anda semuanya. Mudah-mudahan anda semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, anda yang solih dan solihah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ataupun berkenalan dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Pada pertemuan pertama kemarin ya, kita sudah bahas tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa hal yang harus ananda pelajari dan harus ananda imani, yang salah satunya adalah Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Pada pertemuan hari ini, di pertemuan kedua ini, kita akan sama-sama berkenalan dengan Allah lewat Asmaul Husna ya. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran Asmaul Husna ini, Ustaz akan ingatkan kembali kepada anda semuanya tentang kontrak belajar kita ya. Ini insya Allah setiap pembelajaran, kontrak belajar ini harus diperhatikan oleh anda semuanya. Pertama, silahkan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan alat-alat pembelajaran. Yang ketiga, simak dan dengarkan baik-baik materi yang Ustaz sampaikan. Yang keempat, ini yang harus diperhatikan oleh anda semuanya, selalu fokus dalam belajar. Meskipun kita tidak bertatap muka, meskipun kita tidak berhadapan, namun anda semuanya bisa lebih fokus lagi dalam mendengarkan materi yang Ustaz sampaikan. Yang kelima, kalaupun nanti ada tugas, silahkan kerjakan tugasnya sebaik mungkin dan tepat waktu. Yang keenam, selalu mengakhiri pembelajaran dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis ya. Mudah-mudahan kontrak belajar ini bisa kita laksanakan di setiap pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, anda yang soleh dan solehah, kita masuk saja ke pembahasan tentang Asmaul Husna. Yang pertama yang akan Ustaz bahas adalah pengertian daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah secara bahasa bisa kita artikan nama-nama yang indah dan baik. Setiap nama-nama yang indah dan mengandung arti baik itu kalau ada di segi bahasa disebut dengan Asmaul Husna. Tapi kalau kita lihat pengertiannya secara istilah, yang disebut dengan Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai bukti daripada keagungan Allah. Jadi Asmaul Husna ini kalau diartikan secara istilah, itu adalah nama-nama yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti daripada keagungan Allah. Ini salah satu pentingnya kita mempelajari tentang Asmaul Husna, sehingga kita akan mengetahui tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di balik Asmaul Husna ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan tentang bahwa Allah itu mempunyai 99 nama ataupun mempunyai Asmaul Husna. Silakan bisa anda lihat dan bisa anda baca di sini. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhala jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Ini salah satu bukti ataupun dalil yang berhubungan dengan adanya nama-nama yang baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Silakan anda hafalkan dan anda pahami setiap makna daripada Asmaul Husna tersebut ya, yang mudah-mudahan dengan
memahami dan menghafal Asmaul Husna ini, kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita lihat dalil nakli daripada Asmaul Husna. Dalil naklinya kita bisa lihat dari Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini adalah salah satu dalil nakli bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang baik atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Bisa ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini anda yang Ustaz banggakan, dalam materi hari ini tidak semua Asmaul Husna yang 99 itu dibahas di buku PAI kelas 7 ini, dikarenakan pertama waktunya terbatas dan itu adalah aturan daripada kurikulumnya. Jadi hanya beberapa Asmaul Husna yang dibahas untuk hari ini. Yang pertama yang akan kita pelajari pada Asmaul Husna ini, kita akan mengenal tentang asma Allah, yaitu Al-Alim. Al-Alim yang mempunyai arti Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Anda yakini dan Anda harus percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Alim yang mengetahui baik itu yang tampak, yang zahir maupun yang gaib, ya, atau yang batin. Dalam diri manusia ada zahir, ada batin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan secara zahir, Allah akan mengetahuinya. Begitupun di dalam batin kita, ketika ada hati kita berbicara sesuatu yang baik itu berbicara baik maupun berbicara jelek, ya, itu Allah akan mengetahuinya dengan maha keagungan Allah, ya, dengan maha mengetahuinya Allah. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa Anda yakini bahwa pengetahuan Allah tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun makhluk Allah berada, itu Allah akan senantiasa tahu terhadap apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, meskipun makhluk Allah itu sembunyi di tempat yang paling gelap, sembunyi di tempat yang paling kokoh, tetap Allah akan mengetahuinya karena Allah yang menciptakannya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Makhluk Allah itu banyak sekali. Baik itu di darat, di laut, maupun di langit, ya. Semua makhluk yang Allah ciptakan, dari pertama dia bergerak sampai akhirnya mati, itu Allah tahu pergerakannya, Allah tahu aktivitasnya. Tidak akan ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pengetahuan Allah itu tanpa batas, dan Allah akan mengetahui apa yang akan terjadi kemudian hari. Itu hanya Allah yang tahu. Kapan akan terjadi kiamat, kapan makhluk Allah akan mati, kapan nasib kita itu nantinya seperti apa, itu hanya Allah yang tahu, ya. Dengan maha mengetahuinya Allah, segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, itu Allah akan mengetahuinya, ya. Termasuk gerakan-gerakan ataupun aktivitas-aktivitas kita semua, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, itu Allah akan tahu. Nah, ini dari nakli tentang Allah itu maha mengetahui. Bisa Anda lihat di surah Al-An'am ayat 59, ya. Dan bisa kita sama-sama baca firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu
wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu Maha mengetahui makhluk yang ada di darat, makhluk yang ada di laut, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, baik itu makhluk secara dohir maupun makhluk secara batin. Itu Allah mengetahui aktivitasnya. Kenapa sampai Allah mengetahui aktivitas makhluk baik yang di darat, yang di laut, yang di langit ataupun yang gaib? Nah, jawabannya adalah karena semua itu Allah yang menciptakannya. Allah akan tahu aktivitas makhluk yang Allah ciptakan, termasuk diri kita semua. Dan Allah pun mengetahui kapan akan gugurnya daun. Ketika daun gugur, ketika daun jatuh, itu Allah mengetahui jam berapa, detik berapa, dan hari apa. Itu Allah tahu. Kenapa tahu? Jawabannya tadi, karena Allah yang menggugurkannya, karena Allah yang menciptakannya. Oke, anak-anak semuanya, itu pemahaman daripada sifat Al-Alim atau Maha mengetahuinya Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari sifat Al-Alim ini, kita senantiasa menjaga semua aktivitas kita, menjaga semua perilaku dan sikap kita, supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Yang selanjutnya kita masuk kepada asma Allah Al-Khabir. Al-Khabir ini artinya adalah Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Tidak ada makhluk Allah sedikit pun yang diciptakan oleh Allah salah sasaran. Ketika manusia diciptakan sebagai manusia, ya manusia. Ketika hewan diciptakan oleh Allah sebagai hewan, ya jadilah hewan. Tidak ada yang salah sasaran. Bahkan anda semuanya, Allah menciptakan makhluk itu berjuta-juta atau bermiliar-miliaran. Di laut pun ada berapa makhluk yang Allah ciptakan. Ya, kita tidak bisa mengetahuinya. Di darat ada berapa makhluk Allah yang Allah ciptakan, itu kita tidak bisa mengetahui semuanya. Di langit ataupun alam gaib yang tidak kita terlihat, itu Allah menciptakannya. Dan penciptaan itu semua tidak ada yang salah sasaran. Semuanya tepat. Kita contohkan makhluk Allah yang ada di langit. Di langit itu ada planet, ada bumi, ya, ada matahari, ada bulan. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuannya. Ya. Tidak ada yang nyasar. Kalau seandainya antara planet tersebut nyasar, otomatis akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Ya. Kalau kita bumi ini kan kita bumi berputar. Ya. Ketika bumi berputar salah jalur, bertabrakan dengan bulan, hancur kita, ya. Makanya setiap yang Allah ciptakan itu tidak pernah salah sasaran dan sangat teliti sekali. Allah menciptakan planet-planet itu berjalan sesuai dengan relnya masing-masing, ya. Sesuai dengan relnya masing-masing. Dan matahari dan bulan itu sama Allah ditampilkannya disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Bulan sama Allah ditampilkan pada waktu malam, matahari sama Allah ditampilkan pada waktu siang untuk menerangi siang hari. Jadi tidak salah sasaran. Allah tidak memunculkan matahari di waktu malam, tidak memunculkan bulan di waktu siang. Ya, itulah salah satu bukti ketelitian Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan makhluknya. Nah, di sini bisa kita lihat dalil nakli daripada sifat Al-Khabir ini adalah dalam surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah
maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan Allah teliti. Tidak ada sedikit pun aktivitas kita yang tidak ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan pun tidak ada satu huruf yang tidak akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu, Allah itu teliti, ya. Terutama ketika kita nanti di alam hisab, ya, di alam akhirat nanti tidak akan ada amal kita yang terlewat, baik itu amal baik maupun amal yang jelek, ya. Kenapa sampai tidak akan terlewat? Allah itu teliti. Salah satu telitinya Allah menciptakan dua malaikat. Yang pertama malaikat raqib, yang kedua malaikat atid, ya. Malaikat raqib mencatat amal kita yang baik, malaikat raqib mencatat amal kita yang baik, malaikat atid mencatat amal kita yang jelek. Segala aktivitas kita, segala yang kita lakukan, ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada amal-amal kita, ada perbuatan-perbuatan kita yang terlewati ketika di dalam hisaban. Itulah salah satu bukti ketelitian Allah Subhanahu wa taala. Oke, ananda yang soleh dan solehah, untuk asma yang ketiga yaitu sifat as-sami. As-sami itu artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Ini salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha mendengar terhadap apapun, terhadap suatu apapun. Salah satunya ketika kita mengobrol di kelas banyak kan, ada 30 orang, semuanya berbicara, masing-masing berbicara, tetap dari setiap orang tersebut itu Allah akan mendengar. Ya, Allah akan mendengarnya. Ucapan A, ucapan B, ucapan D, itu Allah akan mendengar semuanya. Tidak ada satu suara pun yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu huruf pun yang dikeluarkan oleh orang-orang tersebut kecuali Allah akan mengetahuinya. Ya. Itulah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara pelan pun, ya, sekiranya kita berbisik terhadap diri sendiri, ya sekiranya orang lain tidak akan tahu dengan bisikan kita, tapi yakinkan Allah itu mengetahuinya. Allah itu mendengarnya. Ya. Untuk itu para Anda dan semuanya berhati-hatilah dalam berbicara. Ya. Sekecil sepelan apapun ucapan kita, ketika berbicara Allah akan mengetahuinya. Jangankan yang zahir yang kita ucapkan secara lisan, yang batin saja yang kita ucapkan dalam hati kita, itu Allah akan mengetahuinya. Allah akan mendengar setiap detakan yang ada pada diri kita semua. Hati kita berbicara apa, ya, hati kita menggambarkan apa, itu Allah tahu, ya. Allah mendengarnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa Allah itu maha mendengar. Di sini kita bisa lihat dalil naklinya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Meskipun Anda dan semuanya membuat suatu bangunan yang sangat kokoh sekali, berada di dalam hutan, dan di dalam hutan tersebut berada di bawah tanah, ya, membuat bangunan ingin berbicara, ya. Ketika ada orang lain yang tidak tahu, tetap Anda harus meyakini Allah itu mengetahuinya, Allah itu mendengarnya. Meskipun Anda sekarang lagi di kamar sendirian, cuma berkata yang pelan-pelan, berkata pelan-pelan, itu Allah akan mengetahui apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda ucapkan baik secara lisan maupun secara hati, itu Allah akan tahu. Ya. Dalam hati Anda berbicara, dalam lisan Anda berbicara, sepelan apapun itu Allah akan mendengarnya. Ya. Jadi hikmah kita mempelajari sifat ataupun Asmaul Husna ini, mudah-mudahan Anda bisa lebih hati-hati lagi dalam berbicara, bisa lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, dan jaga aktivitasnya, jangan sampai ada aktivitas-aktivitas yang sekiranya melanggar terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang sesuai dengan asami. Ketika mempelajari tentang asami, Asmaul Husna asami,
ya, yang maha mendengar, ada yang patut kita tiru. Pertama, ketika setelah mempelajari tentang asami, perilaku yang sesuainya itu adalah Anda harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Jadi dari sifat dari Asmaul Husna Asami ini, kepada orang-orang yang beriman itu akan timbul efek yang sangat positif sekali. Salah satunya, dia sanggup, dia mampu untuk mendengarkan pembicaraan orang lain, ya. Dan dengarkannya dengan sikap dan bahasa yang santun. Jadi ketika ada orang lain berbicara, ada guru berbicara, ada teman berbicara, orang tua berbicara, Anda yang soleh dan solehah itu harus bisa mendengarkan pembicaraan mereka dengan baik, dengan sikap yang sopan dan bahasa yang santun, ya. Dengarkan. Karena kenapa? Karena kita sudah mempelajari maha mendengarnya Allah. Kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna As-Sami, ya. Jadi laksanakan oleh Anda semuanya, silahkan dengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Ada informasi apapun, itu Anda harus sangat peka sekali, ya. Karena intinya kita selalu mendengar terhadap informasi-informasi. Namun, ketika mendengar informasi tersebut, Anda harus bisa memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Jangan serba dimasukkan ke telinga, tapi kita bisa memilih mana nih yang harus kita dengarkan, ya, mana yang harus tidak kita dengarkan. Itu Anda harus bisa memilih seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu sifat al-basir. Ini yang keempat, ya. Ustadz mungkin salah menulis. Jadi ini nomor yang keempat adalah sifat al-basir, yang artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Ini yang harus Anda yakini, yang harus Anda percayai, dan yang harus Anda perhatikan bahwa Allah itu maha melihat segala sesuatu, ya, baik itu yang lembut maupun yang kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Dunia ini luas sekali, ya, bahkan mencakup langit yang ada di langit. Semua makhluk yang Allah ciptakan, baik makhluk Allah yang kecil maupun Allah yang besar, itu semuanya ada dalam monitornya Allah. Semuanya akan terpantau, semuanya akan diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makhluk terkecil yang ada di dunia ini salah satunya adalah atom. Manusia ingin melihat atom itu harus memakai alat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dalam melihat atom itu tidak harus memakai alat. Allah akan tahu pergerakannya, Allah akan tahu aktivitasnya seperti apa. Sekecil apapun makhluk yang ada di dunia ini, itu Allah mengetahui dan melihatnya. Apalagi kita sebagai manusia yang, ya, bisa dibilang besar lah, gitu. Bisa dibilang besar, ya. Setiap aktivitas kita itu akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melaksanakan aktivitas di suatu tempat yang sangat gelap sekali, tidak ada cahaya sedikit pun, gelap, ya, di dalam gunung, di dalam guha, orang lain tidak akan tahu, tidak akan bisa melihat kita karena saking gelapnya. Tapi Anda harus yakin, Allah akan melihatnya. Allah akan melihat kita meskipun kita berada dalam suatu kegelapan yang sangat gelap sekali, ya. Meskipun kita ada di dalam guha yang tidak ada cahaya sama sekali, saking gelapnya, ya, itu tetap Allah akan mengetahuinya. Atau Anda membuat suatu bangunan yang sangat kokoh sekali di bawah tanah, ya, tidak pakai lampu, tidak pakai apapun, Anda masuk ke dalam, ngumpet daripada penglihatan Allah, itu tidak akan pernah berhasil sama sekali, ya. Sekuat apapun bangunan, segelap apapun tempat itu, Allah tetap akan melihat apa yang kita kerjakan. Tetap Allah akan bisa memantaunya. Tidak ada sesuatu yang bisa mengumpat dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maupun baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit, para malaikat-malaikat, makhluk Allah. Para meteor-meteor, para bintang-bintang, bulan, matahari, itu semuanya Allah pantau pergerakannya, Allah pantau aktivitasnya, ya. Allah maha mengetahui terhadap pergerakan makhluk-makhluk Allah. Baik itu yang di bumi, mau yang di darat atau yang di laut, itu Allah akan tahu. Aktivitas makhluk Allah yang di darat, aktivitas makhluk Allah yang di laut, Allah akan mengetahuinya, Allah akan melihatnya.
Jadi kita jangan sampai beranggapan tidak ada siapa-siapa ini, kita nyuri saja barang orang lain. Meskipun tidak ada siapapun, tapi Anda harus yakin Allah tetap melihat kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Allah tetap melihat kita. Jadi hati-hati terhadap perbuatan kita, hati-hati terhadap aktivitas kita. Jangan sampai ada aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu menimbulkan dosa, ya. Karena Allah akan tahu, karena Allah akan melihatnya. Jadi ketika Anda ingin melaksanakan suatu dosa, Anda harus kembalikan kepada fitrah kita, ya. Harus kembali kepada keimanan kita, ya, bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha tahu terhadap apa yang akan kita kerjakan. Kalau kita sadar bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, kalau sadar, Ustaz yakin tidak akan ada yang namanya maksiat, ya, karena hati-hati kita dalam bertindak. Tapi dikarenakan banyak orang yang tidak sadar terhadap Maha melihatnya Allah, tidak sadar terhadap Maha mengetahuinya Allah, seakan-akan ketika melaksanakan maksiat itu tidak ada yang tahu, ya. Padahal Allah itu tahu. Oke, Anda semuanya, kita langsung kepada dalil nakil daripada sifat al-basir ini. Bisa Anda lihat di surah Al-Hujurat ayat 18. Ya, kita sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Setiap yang dikerjakan oleh makhluknya, itu Allah akan mengetahuinya. Ya. Selanjutnya, perilaku yang bisa kita ambil dari sifat ataupun dari Asmaul Basir ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai-pandailah dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Terus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Itu perilaku-perilaku yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita ambil dari Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mata kita untuk selalu melihat kebesaran-kebesaran Allah. Nah, di sini bisa Anda lihat fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Anda ataupun kita semua dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang kuat imannya, maka pertolongan Allah semakin dekat. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melaksanakan ajaran Allah dan menjauhi larangannya, itu hatinya akan selalu tenang tanpa ada gelisah sedikit pun, tanpa ada galau, tanpa ada pusing, ya. Allah akan menenangkannya. Kenapa? Karena ini salah satu bukti bahwa orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan. Orang yang beriman kepada Allah itu sangat beruntung sekali, ya. Kita lihat surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Kecuali orang-orang yang iman dan beramal saleh. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan pasti semuanya akan ada dalam kerugian, kata Allah, kecuali orang tersebut beriman kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh dan mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik. Kalau ada orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik, maka mereka tidak akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi, tapi akan tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah. Kita beriman kepada Allah itu adalah pengendali kita supaya kita tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar terhadap Maha penglihatan Allah, Maha mendengar Allah, Maha mengetahui Allah, maka itu menjadi penghalang ataupun menjadi pengendali diri kita. Wah, Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Sehingga ketika kita mau melaksanakan maksiat, dikarenakan kita sadar akan Maha mengetahui dan Maha melihatnya Allah, maka maksiat pun tidak kita lakukan. Terus untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang namanya ibadah itu harus didasari dengan imannya dulu. Ketika orang sudah beriman, maka akan mendorong seseorang untuk melaksanakan ibadah. Karena ibadah tanpa iman itu tidak akan sah, tidak akan jadi, ya, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tapi kita tidak iman kepada Allah, itu bagaikan orang kafir yang melaksanakan sholat, Allah tidak akan menghiraukannya, silahkan saja sholat, ya. Tapi ketika mereka belum beriman, maka sholatnya pun tidak akan ada manfaatnya. Bagaikan debu kering, ya, yang langsung disambar oleh angin yang sangat keras sekali, tidak ada bekas sama sekali dari segi amalannya. Sebagai penyesuai dari diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa diri kita ini adalah yang sangat lemah sekali. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergerak, kita bisa melaksanakan aktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya sama sekali. Kita tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya upaya sama sekali. Yang menggerakkan semua aktivitas kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka akan lahir dalam diri kita apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dibicarakan oleh kita, itu seyogianya adalah Allah yang mengaturnya. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka itu semua menjadi motivasi ataupun pendorong bagi kita bahwa untuk mempertebal keyakinan ataupun keimanan kita semua. Semakin kita pelajari Asmaul Husna, semakin kita pelajari tentang keagungan Allah, makhluk-makhluk Allah, maka itu akan sangat mempertebal sekali terhadap keimanan kita semua. Itulah analisa semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran kedua ini ada manfaat untuk anda semuanya, dan mudah-mudahan anda semuanya bisa memperkuat kembali keimanan anda semuanya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan laksanakan semua perintah Allah dan jauhi semua larangannya, tingkatkan keimanan dan jangan lupa selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah supaya kita terhindar dari apa yang namanya dengan maksiat atau dosa, ya. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini, ya. Untuk tugasnya mungkin bisa Anda lihat nanti di Google Form yang Ustaz akan share, ya. Silahkan kerjakan dan kumpulkan setepat waktu mungkin, ya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini, ya, dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.